bagaimana kondisi penerapan hukum di Indonesia saat ini, dan tentu ini gereja perlu menyikapi kondisi-kondisi seperti ini. Kita bisa menjadi narahubung. Artinya yang bisa mengetengahkan jika terjadi sesuatu permasalahan, baik di dalam gereja dan juga di lingkungan luar gereja. Supaya saya bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menolong jemaat atau masyarakat yang sedang menghadapi ketidakadilan. Hanya sebagai seorang petani atau hanya sebagai seorang pelayan tidak, tapi lebih terpenting adalah bagaimana kita hadir untuk menengahi setiap masalah-masalah yang terjadi di jemaat. Jadilah mata bagi mereka yang buta, jadilah telinga bagi mereka yang tidak bisa mendengar, jadilah mulut bagi mereka yang tidak bisa berbicara, dan jadilah bapa bagi mereka yang membutuhkan keadilan. Saya Arifin Telombanua dari Sinode BNKP. Nama saya Tri Julius Lase, sering dipanggil Rijul, dari Sinode GNKPI. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Laia, saya berasal dari Sinode BNKP dan saat ini saya masih status mahasiswa di STT BNKP Sunderman. Pelatihan seperti ini, pelatihan para legal ini sangat penting bagi pelayan gereja. Karena ini juga menjadi salah satu bentuk pelayanan atau panggilan gereja di dalam melayani warga jemaat. Secara khusus ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Jadi pekerja gereja atau Bapak Ibu Pendeta perlu ada pengetahuan, ada juga keterampilan ketika ada menerima atau ada jemaat yang melaporkan sesuatu masalah hukum yang mereka hadapi di tempatnya. Jadi para pendeta dengan mendapat pengetahuan berkaitan dengan hukum, setidaknya bisa memberikan informasi, bisa membantu warga jemaat yang menghadapi masalah hukum. Menurut saya paling berkesan bagi diri saya itu ketika di forum itu kami diberikan kesempatan untuk menganalisis sebuah kasus yang terjadi. Dan di situ kita langsung mempraktikannya. Bagaimana cara kita memediasi masyarakat, mendampingi mereka. Sehingga hal itu menurut saya dapat membantu kami sebagai para pekerja gereja untuk nantinya dapat kami realisasikan kepada warga jemaat ketika mereka menghadapi persoalan hukum, kami dapat membantu mereka, mendampingi mereka, dan bahkan menjadi jembatan untuk mereka untuk menangani persoalan hukum tersebut. Keterampilan yang paling bermanfaat, istilahnya kalau bagi gereja, tentu kita dapat mengambil ilmu bahwasanya bagaimana yang terjadi dalam permasalahan sengketa tanah gereja, dan itu masuk di bagian hukum yang mana. Karena ada hukum, contohnya ada hukum perdata dan juga hukum pidana. Nah, kebanyakan dari penjelasan dari Bapak narasumber bahwasanya khususnya di Kepulauan Nias ini masih terjadi permasalahan-permasalahan dalam sengketa tanah gereja. Jadi ini sangat penting bagi khususnya kami yang telah mengikuti seminar ini.
Yang pertama bagi diri saya sendiri, ini tentu harapannya ke depan. Ini bisa lebih mencari tahu lebih banyak lagi tentang perkembangan-perkembangan hukum yang sedang berlaku di Indonesia dan juga bagaimana proses penanganan hukum. Dan tentu ada hal yang penting juga, bagaimana bisa semakin memperdalam dalam hal melakukan analisa-analisa kasus ya, sehingga kemudian ini sangat membantu. Kedua, bagi gereja, tentu ini juga karena ini sudah dimulai, tentu ke depan gereja semakin mengambil peran dalam memperkuat pelayan-pelayan gereja secara khusus di bidang hukum, melakukan edukasi kepada warga jemaat tentang hukum, sehingga kemudian perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat itu bisa terjamin. Tentunya harapan saya dari pelatihan paralegal ini yaitu supaya saya bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menolong jemaat atau masyarakat yang sedang menghadapi ketidakadilan, terkhususnya bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan juga anak. Karena kasus ini yang sering saya temukan di lingkungan tempat saya tinggal. Lalu bagi gereja, harapan bagi gereja yaitu melalui pelatihan paralegal ini, lahirlah para pekerja gereja yang tidak hanya kuat secara rohani, tetapi mereka juga memiliki wawasan dan keterampilan sosial hukum dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak bagi jemaat mereka yang tertindas. Terima kasih. Harapan bagi diri sendiri bisa mengikuti program latihan tingkat lanjutan lagi yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Lutheran World Federation Indonesia. Tentu dalam hal ini untuk mengembangkan lebih lagi bagaimana proses penanganan kasus secara mendetail. Nah, tentunya bagi warga jemaat, kita bisa menjadi narahubung. Artinya yang bisa mengetengahkan jika terjadi sesuatu permasalahan, baik di dalam gereja dan juga di lingkungan luar gereja. Perkenalkan, nama saya Orne Magia, saya pendeta BNKP, sekarang melayani di Pelmas BNKP. Nah, sekarang bertugas di bawah Departemen Diakonia, jadi di bidang transformatif dan reformatif, itu namanya Pelmas BNKP. Perkenalkan, nama saya Supriyardoyo Simanjuntak. Saya selaku Wakil Direktur di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. Gereja memang tempat kita selaku warga jemaat untuk mengadu, selain berkaitan dengan kerohanian atau keagamaan. Tetapi menurut hemat saya, sekarang mindset gereja itu sudah mulai berkembang. Gereja tidak hanya sebatas mendoakan para jemaat, tetapi gereja juga bisa atau seharusnya juga bisa menyelesaikan permasalahan atau menguatkan para warga jemaat tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Banyak ya yang bermanfaat bagi jemaat atau komunitas. Salah satunya tentang masalah KDART di jemaat itu sangat terbantu tentang materi-materi ini. Tentang masalah hibah tanah juga termasuk di situ. Apalagi di jemaat sekarang banyak sekali masalah-masalah tentang hibah tanah. Tetapi dengan pelatihan ini memberi hal yang baru bagi kami sebagai peserta, terlebih sebagai Direktur Pelmas, bahwa di sana sini banyak sekali pergumulan di jemaat, di masyarakat, sehingga bisa hadir
untuk melayani mereka, untuk memaparkan bagi mereka hal-hal yang perlu menjadi solusi bagi mereka. Paralegal hadir untuk membantu memberi solusi bagi mereka. Di jemaat banyak sekali masalah-masalah lagi selain dari KDRT dan masalah hibah. Juga termasuk perdebatan-perdebatan tentang masalah tanah. Nah, jadi melalui kehadiran paralegal ini bisa membantu untuk memberi hal baru, untuk memberi motivasi baru bagi kita, sehingga bisa memberi jalan yang baru juga bagi mereka yang mengalami masalah tertentu. Oke, yang pertama saya sampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada KNLWF yang telah mengundang saya, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, di dalam pelatihan dasar kepada para pengurus gereja. Nah, kalau berkaitan terkait dengan apa yang saya harapkan mengenai pelatihan, tentu saya selalu katakan bahwa pelatihan paralegal itu murni dari hati. Kenapa saya bilang murni? Karena pada prinsipnya pelatihan paralegal itu sifatnya adalah pelayanan bagi mereka yang miskin dan teraniaya. Melalui pelatihan paralegal itu ya harapannya para paralegal nantinya mampu mengedukasi para jemaatnya nanti di masing-masing gereja agar apa? Mereka paham hukum, melek hukum, mengerti terkait dengan apa yang harus mereka lakukan. Artinya bukan berarti karena belum adanya misalkan LBH, tetapi kan mereka bisa dalam artian mengedukasi terhadap para jemaatnya. Itu yang paling penting menurut saya. Harapan saya sebagai Direktur Pelmas BNKP, sebagai yang membantu memfasilitasi kegiatan pelatihan paralegal ini, secara pribadi saya berharap bahwa melalui pelatihan ini saya sendiri bisa menjadi bagian dari masalah-masalah yang terjadi di jemaat, masalah-masalah ketidakadilan. Setidaknya saya bisa hadir mendengarkan mereka sehingga dapat memberi solusi, apakah itu masalah hukum atau masalah pastoral. Jadi dengan hal ini bisa membedakan, ya anggap Direktur Pelmas atau Pelmas BNKP akan menjadi tempat untuk memberi solusi, apakah ini adalah solusi untuk hukum atau ini solusi untuk ranah pastoral. Kemudian bagi secara umum lagi bahwa yang menjadi lebih terpentingnya lagi adalah bagi komunitas dan jemaat, perlunya bagi kita menjadi tempat atau ranah untuk menapung aspirasi jemaat inilah. Kita hadir, kita datang mendengarkan mereka untuk menjadi tempat bagi mereka menawarkan solusi tentang masalah-masalah mereka. Terlebih di Nias ini banyak sekali masalah yang bertentangan dengan hukum adat. Mungkin lebih mementingkan hukum adat, mungkin juga lebih mementingkan masalah pribadi tertentu atau hal-hal kedekatan secara khusus, sehingga tidak menghiraukan mana yang benar, mana yang salah. Maka dengan kehadiran kita di jemaat ini, di komunitas di mana kita berada, ya jadilah berkatlah bagi mereka. Saya mengajak Bapak Ibu sebagai Direktur Pelmas, jadilah berkat untuk memelihara keadilan sosial, memelihara untuk tidak terjadinya KDART. Kita hadir di situ untuk menengahinya. Sehingga dengan kedatangan kita, dengan kedatangan para tim-tim paralegal yang sudah dilatih, maka akan bermanfaat bagi mereka. Jadi, mari Bapak Ibu, secara pribadi dan Direktur Pelmas mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama, bukan hanya pendeta, bukan hanya advokatnya yang menjadi seorang paralegal, tidak. Tapi kita terpanggil secara bersama-sama untuk memberi solusi bagi sesama kita. Jadi kita hadir bukan hanya karena kita hanya sebagai seorang petani atau hanya sebagai seorang pelayan, tidak. Tapi lebih terpentingnya adalah bagaimana kita hadir untuk menengahi setiap masalah-masalah yang terjadi di jemaat. Kami percaya Bapak Ibu semua dapat menjadi juga calon-calon paralegal dan juga akan menjadi seorang paralegal bagi setiap sesama kita, bagi setiap jemaat kita, bagi setiap komunitas kita. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi berkat. Amin. Terima kasih.